وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah rahimakumullah. Awal kalam marilah kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-Nya yang begitu banyak sehingga kita bisa hadir di musala rumah ibadah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik sehat bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kalau tahu lah Rasulullah. Kadang-kadang yang terakhir 2017. Iya, 2017. Inilah 2020 itu akhirnya tahun alhamdulillah Allah melihat nikmat umur panjang. Selanjutnya saya beserta kalian kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari itu pengajian itu sebagai judul mensyukuri nikmat umur. Umur adalah sesuatu nikmat yang paling berharga. Di antara sekalian banyaknya nikmat Allah untuk manusia yang paling berharga itu adalah nikmat umur panjang. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, bagi aku hidup di dunia aku modal aku cuma cie, yaitu nikmat umur. Kalau lala api dia pun nikmat umur, artinya api dia modal aku untuk hidup di dunia. Awak bisa berbuat segala sesuatu yang bisa dipanen ke hari akhirat selama umur masih ada. Kalau umur ada di dunia aku tidak ada boleh, tidak ada artinya. Sebab modal mana adalah ibarat orang menggali nih mungkin menggali tidak pakai modal, berarti menggali. Kalau begitu pula kalau lah habis umur di dunia tu tidak ada lagi kesempatan untuk meraih keuntungan. Makanya ketika diajar oleh Allah nikmat umur, maka syukurilah. Baca mensyukuri nikmat umur, isilah dengan kebaikan dan amal saleh. Umur kita di dunia kau dakwahnya bagaikan lampu minyak, lampu turbo. Ibu boleh sempat memakai lampu turbo. Lain, kamu ketika masih umur 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun lah masih ada tuh lampu turbo. Lampu turbo tuh tambah dipakai minyak tadi makin lama makin habis. Bentuk itu belum muat. Makin dipakai akhirnya habis. Siang malam makin banyak. Siang malam yang awak lewati akhirnya mau habis. Kalau sadari itu, maka tidak ada manusia yang akan menyia-nyiakan nikmat umur. Pastilah manusia tersebut akan mengisi umurnya dengan kebaikan dan amal saleh saja. Umur itu sangat mahal. Saking mahalnya umur tidak bisa dibeli. Ada seorang yang saleh dan rajin ke surau, rajin mengaji, lewat di sebuah kadai makanan, kadai minuman, kadai goreng. Ketikanya lewat ada seseorang membawanya, singgah lalu si kuda duduk kecilnya orang kalian, mengapa duduk di kadai itu? Kasih kula wak bergurau kecilnya. Kecilnya. Enggak, amu di dunia kok terbatas. Di sini mungkin umurnya tidak terbatas, mungkin buang-buang waktu. Maka lama-lama kian kemari. Kamu tidak sanggup kamu itu. Seandainya bisa lah umur itu di Bali, kamu kali umur itu kecilnya. Makanya mudah duduk di kadang berhari-hari. Itu orang yang tahu dengan nilai umur, nilai waktu. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan
wallahi demi Allah, ma umruka min awali yaumin wulidat, tidaklah umurmu di atas dunia itu dihitung dari ketika kamu dilahirkan oleh ibumu. Umur wak kebaikan wak kebaik dan kejahatan wak diukur tak dari sejak wak dilahirkan ibu wak sejak bila tu. Bal umruka min awali yaumin araftallah, akan tetapi umurmu dihitung oleh Allah semenjak kamu mengenal Allah, sejak awak balik. Bagi laki-laki sejak pertama mengalami mimpi basah atau ihtilam. Bagi manusia belum, sejak pertama mengalami haid atau menstruasi, saja itulah dihitung kebaikan keburukan lah. Itulah yang akan buat pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Ibnu Athaillah mengatakan, nanti di hari kiamat manusia itu terbagi kepada dua golongan manusia. Apa dua golongannya? Yang pertama golongan ahlus sa'adah, artinya orang-orang yang berbahagia. Ketika Allah berkumpul nanti di padang mahsyar, sebagian waktu termasuk golongan ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Sebagian waktu taruh kelompok kepada ahlus syaqawah, itu orang-orang yang sengsara. Siapa orang yang berbahagia, siapa orang yang sengsara? Orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup di dunia yang selalu mengisi waktunya dengan kebaikan, dengan amal saleh, mengecek buat duit hanya yang bermanfaat saja. Selebihnya yang hadapkan dirinya kepada Allah. Dalam urusan dunia yang akan buat duit akan mengecek kalau lain bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kalau kamu daratnya tidak mengecek. Itu orang yang bahagia, ahlus sa'adah. Kalau ahlus syaqawah, orang yang menggunakan umurnya semasa di dunia untuk segala sesuatu yang bernilai dosa, bernilai maksiat, atau yang sia-sia. Perkataan itu tiga macamnya. Ada yang bernilai pahala, ada yang bernilai dosa, ada yang sia-sia. Pahala indah, dosa indah, biar dia bihnya. Mau tahu-tahu kiam kemari, tak ada orang menjual orang itu, ia tak ada menjual pada dosa indah, pahala indah. Hari lebih wazir. Orang wazir kawan, silakan. Sikolah kumpul-kumpul, mana kumpul-kumpul? Mau tahu-tahu aja nanya-nanya. Hati, serius-serius sekarang sekilo kalau sudah kiam kemari. Apa ya ni? Wah, lalu senari. Sudah luang lama, lasa sering luar jam makan. Orang yang tak mensyukuri nikmat umur, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, lagi semana-mana yakinnya masuk Allah itu ada umurnya hanya digunakan untuk ibadah. Kalau lain untuk sesuatu yang bernilai pahala, itu saja yang berbeda. Sebab apa? Orang yang beriman itu tujuannya cuma kok matinya besoknya ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan dicintai dan disayangi oleh Allah. Itulah lapian pada segala kekayaan yang ada di bumi dan di langit. Jadi husnul khatimah orang paling senang, paling bahagia. Jadi kalau kecil orang bahagia itu karena gadang rumahnya dan gadang-gadang aminnya dan raja autonya, itu orang bahagia. Enggak, manusia paling beruntung di atas dunia ini adalah yang kematiannya nanti ditutup dengan kematian husnul khatimah, sebab sadukul dalam genggaman tangan. Apa rumusnya? Gunakan umur dengan sebaik-baiknya. Hanya umur yang menjadi modal wajah di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sudah berpesan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan lima sebelum datang lima. Adna lima itu syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ketika masih sehat-sehat, masih muda-muda, gunakan sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, untuk bertanam kebaikan supaya besok bisa panen di hari kiamat. Jangan lalai-lalai. Kalau masa masih muda, isi dengan kebaikan,
Sudah tuh kecil Nabi, wasihataka qabla sakarika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Baik badai di masa sehat, baik badai di masa sakit. Nama lagi maksimal di masa sehat. Lebih sembrono baik badai di masa sehat daripada di masa sakit. Orang kan indahlah sakit baru saya kesuaya lampion hati. Ketika sehat lupa saya lengah saya. Dan ketiga, wahina qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Tapi kok kayu banyak lagi banyak lagi. Sampai sebelum datang masa miskin. Orang kebanyakan sebanyak makin. Akhirnya dia tidak miskin. Memang orang yang banyak bersedekah kok mau tidak miskin. Sabab magia tuh sama je magia pupuk ke tanaman. Timbul tanaman kalau dipupuk tanamannya tambah subur, tambah gadang, tambah berkembang, tumbuh. Zakat kalau timbul zakat tuh tumbuh berkembang. Tidak ada orang terang berita tuh bisa miskin saja tu rajin berzakat miskin begini. Tidak ada orang makin berzakat, kan makin rutin makin banyak kan berzakatnya. Sebab artinya tu ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat wajib tak bisa nak kita buat. Kalau zakat sunnah sama diinfak sedekah. Itu sama-sama tumbuh berkembang. Bila digunakan ketika masuk kayu bisa tu usaha maksimal beramal di masa kaya, banyak berbagi, banyaklah memberi. Wa farawaka qabla sulika. Masa senggangmu sebelum datang masa sempit. Dan lapang dari Quran bisa disiukan, Quran bisa disiukan. Ulama dulu yang coba pensiun, hilanglah kau berla pensiunnya. Masa hilanglah kau berla pensiun? Mana? Dia sementara tanda ke rumah tetangga. Kau bangun, ayo kau bangun berla pensiunnya. Kau tahu hilang akan yang kira-kira malah pensiun. Padahal banyak yang bisa dilakukan yang bernilai amal saleh. Yang terjebak dengan muka lapang sehingga nilainya sia-sia, maksiat atau lusuh saja mau. Sudah itu wahaya kata qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa hidup itu masuk bertanam doa. Bila masuk panen ini kekuatan mati. Kalau tidak ada bertanam, tidak ada panen. Sakitnya bertanam, sakitnya panen. Kalau banyak bertanam, banyak panen. Banyak bertanam, dunia itu masuk bertanam. Mayazra yasud. Siana bertanam, ini orang yang panen. Siana tidak bertanam, ini tidak panen mencabung kuasa. Umur adalah perkara waib. Tidak ada yang tahu. Baraja tahwa di dunia. Baru-baru ke Indonesia heboh dengan meninggalnya seorang artis tanpa didahului sakit terlebih dahulu. Lain antara mereka dibuat. Laisia namanya. Orang Marisa ya. Naik ngomong situ suami. Itu beliau masih sibuk dengan laptop. Beliau sibuk dengan pendidikan, sudah tidak lupa beramal saleh ini dosen. Rupanya kecil anaknya. Saya yakin ibu saya pasti meninggal sesudah membaca kitab suci Al-Quran. Baru diyakinnya menurut ibu sudah kebiasaannya sebelum meletakkan badan di tempat tidur, dia selalu baca Al-Quran dulu. Kalau belum membaca Al-Quran, beliau belum mau meletakkan kepalanya di bantal. Jadi diperkirakan beliau baru tidur ketika telah belajar mau datang. Adanya sakit dong. Sehat saja. Bahkan waktu itu disuruhnya asistennya, tolong printan laptop ibu tuh ada beberapa ratus lembar dari print siap ke majalis. Sampai
Tengah malam masih ngajar itu dan mengaji, udah tertidur, tahu-tahu tak berubah wajah engkau meninggal tanpa sakit. Sakit tak? Kalau meninggal itu tak mesti didahului sakit. Meninggal tak mesti ketika umur tua. Saya sahab kan untuk tua lah. Tancak kami mani juga. Anak satu. Tapi Nabi mengatakan umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Walaupun banyak yang meninggal sebelum itu tuh, atau sesudah. Kalau sesudah jatuh 70 ada jarang kan. Rata-rata antara 60 dan 70. Apabila umatku sudah mencapai umur 60 sampai 70, artinya ia sudah memasuki masa penuaan. Bapak ibu ini tuh ada sampai umur 60. Ada dah dia, masa penuaan. Tapi yang mereka aduh aja manusia aduh orang sampai 75 belas sampai 80. Aduh. Bagi yang lebih pada 70 umurnya, artinya lah mendapatkan umur bonus. Jadi orang main pertandingan sepak bola di dalam TV, atau yang jadi waktu bonus. Kalau dia waktu bonus tuh, mana pemain sepak bola tuh bersemangat menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Bagi awak dia umur yang sampai di hati pada 70 bersemangat berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan lalai jelek, jangan banyaknya lalu, jangan banyaknya santai, jangan banyaknya bergura-gura. Sebab kedatangan kematian itu tanpa diduga. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, masa terpenting pada umur manusia adalah masa muda dan masa dewasa. Ulangan diisinya masa muda dan masa dewasa dengan sesuatu yang bermanfaat, maka masa tuanya akan menyenangkan. Orang yang tidak diisinya masa mudanya, masa dewasanya dengan sesuatu yang bermanfaat, maka masa tuanya akan penuh kekesalan, penuh kesusahan. Ahli sufi bernama Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy'ari dalam kitab Bahrul Maurud kalau di antara kalian sudah mencapai umur 40 tahun, maka bersiap-siaplah untuk melipat kasur. Melipat kasur mana kasurnya? Kalau sampai umur 40, jangan banyak je lalu lain. Allah mengajar keistimewaan untuk umat Islam dan berumur di atas 40 biasanya selalu dibangunkan sepertiga malam yang akhir. Untuk mana tu? Untuk baik badan. Dia cuma baik pipis. Selain kesinta sangat buat tulis main aja, tidak baik pipis terlalu. Umur lah tapi kalau kurang dari 40 masih bisa juga. Kalau lagi hati sampai 40, ibarat hari Selasa di 40. Hari Selasa ajal waktu bisa diibaratkan matahari tenggelam. Jam mampir sore ke matahari tenggelam, lama jaraknya ke selatan. Sebentar. Makanya mau mampir dulu tu, jangan main-main dia dengan kan lain kalau mau mampir dulu. Tak mundur. Di pegunungan Kidul Jawa Timur tuh di sini orang kalau sampai umur 40 tuh orang di sini minta kalian pukul itu. Jadi banyak di sini tuh lubang-lubang kubur, langsung jalan yang lahat sekali. Walaupun orang belum mati, tapi lama kali kubur yang dorong. Jadi orang yang sekali-sekali masuk ke daerah pegunungan Kidul, jadi banyak katanya, banyak kubur, banyak kubur. Apakah ada nanti masa gitu? Enggak. Kami di daerahku kalau sampai umur 40, kami minta tolong kah yang muda-muda tolong galian kubur. Sebab kubur lah hampir. Tuh hari orang tuh ketika lalai beribadah datang juga kuburannya. Agaknya di pintu kubur tuh di badan. Tak lama melempokkan masuk orang kali yang lahat tuh sudah ditimbunnya dalam. Di sini tuh lah mulai kau mempertanggungjawabkan apa. Lain yang dilalai-lalainya di badan gua.
Untuk menyadarkan dirinya supaya tidak lalai beribadah. Bahkan ada yang lebih nekat, turun mana hanya ke kubur yang dibuat tadi, hanya melintang kalau badannya maduknya ke kiblat. Kita ada di rumah tadi. Tesnya atau doa nanti bersentuhan ke tanah untuk jubur. Bahaya bagi orang tahu itu ini juburnya doa. Kalau banyak amalan itu sana di dalam. Kalau sedikit amalan itu merasa hebat di dalam. Innal qabra awwal manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah rumah pertama akhirat. Kalau masuk ke alam kubur artinya masuk ke alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Siapa yang selamat di dalam kubur maka perjalanan sesudahnya akan mudah baginya. Sebaliknya, wa man lam yanaj, siapa tidak selamat dalam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan berikutnya akan lebih menyusahkan baginya. Jadi di dalam kubur itu ibaratnya ada rapor bayangan, rapor mit. Kalau anak-anak sekolah kalau ada rapor mit, kalau banyak merah rapor mitnya lah jadi itu tinggal gelap gitu. Nah, jadi di kubur lah nampak gambaran Allah itu calon ahli surga atau calon ahli neraka. Dalam surat Asy-Syura ayat 24 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taraz zalimina lamma ra'awul azab. Dan melihat orang-orang yang berdosa itu nanti di hari kiamat, ketika mereka melihat azab, ketika mereka melihat gejolak api neraka, kecil mereka yaquluna hal ila maraddim min sabil. Adakah jalan bagi kami untuk kembali ke dunia? Kalau hari kiamat mari balik ke dunia lanjut. Habis masa. Jangan sampai menyesal. Sesal dahulu mendapatkan, sesal kemudian tak ada. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, sadarlah manusia pasti ingin berumur panjang, kecuali orang yang biasa. Tak ingin umur panjang tak kuat ya. Tapi kalau manusia yang normal pikirannya, sadarnya ingin berumur panjang. Tapi walaupun besar keinginan untuk berumur panjang, dan umur tetap terbatas. Rata-rata umur Nabi Muhammad 60 sampai 70. Cuma beberapa orang saja yang lebih dari itu. Namun demikian ada cara-caranya supaya umur panjang. Caranya supaya umur panjang. Dan pertama, jalin kembali silaturahmi yang terputus. Kalau ada yang terputus silaturahmi, di sana saudara, karib kerabat, tetangga, jalin kembali supaya umur bertambah panjang. Dalam suatu kisah diceritakan, suatu hari Nabi Daud duduk-duduk dengan sahabatnya. Sahabatnya pun telah ditentukan oleh Allah masuk hidupnya cuma tinggal ada Marilyn. Ketika sedang motor tadi Nabi Daud tadi, Nabi malaikat Israel datang dari jarak beberapa meter, maka kodeka Nabi Daud, kecil malaikat Israel. Daud, itu sahabat engkau tuh yang duduk bersama engkau kini tuh, itu umurnya tak lama lah, umurnya 3 hari, anak Marilyn dicari oleh anak Marilyn kalau bisa waktu sahabat akrabnya. Beberapa hari kemudian, hari yang ke-7 datang balik sahabatnya tuh. Jangan Nabi Daud. Beberapa hari yang lalu, kecil malaikat Israel, sahabat Abu kok meninggal, nama Marilyn harusnya pertamanya meninggal. Kini itu masih ada. Dan kemudian datang malaikat Israel balik. Ditanya oleh
Wahai malaikat maut, engkau bagi kabar kamu beberapa hari yang lalu sahabat aku meninggal nama Maria, harinya petang, bangkanya masih hidup juga. Jawaban malaikat Israel, ini memang semuanya tinggal nama Maria, harusnya petang ini dicari amun, tapi ada saja petunjuk datang ke dalam hatinya untuk menjalin kembali silaturahmi yang terputus. Dia pernah bertangga di saudara-saudaranya, dia dari kerabat. Kemudian dia datangi, kemudian dia bersilaturahmi, sehingga elok ubang aja putih itu lagi. Sehingga datang perintah dari Allah. Wahai malaikat Israel, jangan cabut nyawanya dulu, sebab dia sudah menghubungkan silaturahmi yang terputus. Panjangan umurnya si lain, barangnya dia perpanjangan umur 20 tahun. Dia kembali menjalin silaturahmi yang terputus. Jadi dia terputus sakit. Kalau terputus hubungan, jalin kembali dengan baik. Itu yang pertama, jalin silaturahmi yang terputus, maka umur akan bertambah panjang. Sudah itu yang kedua, hadapi masa-masa sulit dengan hati yang lapang. Supaya panjang umur, caranya yang kedua adalah hadapi masa sulit dengan hati yang lapang. Jangan hati samping. Kalau hati itu samping, maka penyakit akan mudah datang kepada dia. Akhirnya sakit, akhirnya mau mencapai kematian di hati samping. Seketik hati samping. Banyak sudah menyakit hati, banyak sudah menyusah. Akhirnya sedikit umur. Kapan hati itu akan terjadi ketakdir dari Allah, pasti nampak yang lancar. Takdir itu tidak ada nomor ada, takdir itu lancar saudaranya. Tapi pas ada manusia itu yang mencari takdir itu buruk, di matunya bakal. Kalau matu tidak bakal tidak ada orang mencari takdir itu buruk, lancar saja takdir. Aduh, semacam itu Pak Leo juga anaknya Louis. Ada seorang bapak namanya Pak Leo, anaknya Louis. Pak Leo pun umurnya hampir 25 tahun, si Louis umurnya 18 tahun, anak bujang. Istrinya meninggal ketika anaknya itu masih balita. Tinggal hanya berdua saja di lereng gunung. Dia punya seekor kuda yang sangat gagah, kuda putih. Sangat gagahnya kuda tadi, sehingga dipuji-puji di orang kampung dia. Lasuan aja di Pak Leo dan jadi lasuan aja di Louis yang kudu satu kampung. Dia sangat kegagahan kudu tadi orang banyak membicarakan, sampailah beritaku ke orang kota. Aduh, orang kota seorang miliarder, putihnya banyak. Ditawarnya lah kudu putih tadi dengan harga 1 miliar. Padahal harga kudu tidak sampai ratusan juta. Tapi dia sangat gagahnya kudu putih tadi ditawar orang 1 miliar. Kamu Pak Leo tadi, namanya dong. Aku jadi, tidak bisa dong. Kamu terlalu sayang kasih Leo, kasih putih kan. Tidak bisa dong. Dia tidak mau menjual kudu dengan harga 1 miliar. Alah dino-inonya lah jadi orang kampung. Katanya dia puji-puji pakai punya kudu narancak negara. Ini dino-ino bodoh, banjir. 1 miliar dia beli orang kudu tidak mau ya. Kecil anaknya si Louis, Pak jual sudah Pak, rugi ya Pak 1 miliar mah. Ibu Pak, apa ada ingin mencari seperti itu saja kita ya Pak Leo. 2 hari kemudian anak terjadi seperti lari dari rumah, dari kandang. Entah apa yang membuka kandang itu lari saja seperti dari kandang. Sehingga kehilangan. Aku kecil semua, Pak jual, patang yang 1 miliar, Pak berapa binti mah, kini lapis seperti itu. Sudah, yang terjadi di dunia dalam hidup itu santai-santai sudah, banyak sampai hati itu, singkir umur kecil Pak Leo pekerjaan. Lah seminggu seperti meninggalkan kudu, meninggalkan rumah, dan Pak Leo pun baladang lomba, baladang vampire, santai-santai semua dulu. Sementara anaknya si Louis itu lah uring-uringan, karui sekali yang ketahui. Kecil Pak Leo bukan lain. Louis, tolonglah
Pak Rajo mama tuh mencari-cariin. Oh, gue seperti hilang Pak. Cukup Pak jual sakit itu semiliar, punya peti semiliar gitu. Alah santai saja. Takdir Allah terus sudah belanja gitu. Sedang menginjik-injik untuk dari kejauhan nampak seperti berlari searah perempuan. Rupanya seperti tadi nak surang dari belakangnya ada kuda limau warnanya penyelamin. Rupanya seperti tadi membawa kuda liar dari hutan sebenarnya limau ikut jadinya kudanya menjadi anak. Oh, dan si Louis itu mencari kudanya jadi anak, mampu hanya tinggi-tinggi. Woi, sana mana tidak dapat kuda gratis. Amal kuda yang limau tuh menyatu jo kuda seperti tidak salah kita makan pagadang kandang kuda tadi. Senggol kandang kuda tadi. Dan si Louis tuh tiap hari dilatih hanya kuda tadi. Orang mengendali kuda, diajarnya nama membawa kabar pakai baju, cara membawa hasil pertanian ke pasar pakai kuda tadi diajar. Dia sangat gembiranya, terlalu gembira, akhirnya nanti jadi si Louis jatuh dari kuda, patah kakinya. Barulah patah kakinya, aja orang ngapun patah tak tambah lagi artinya dapat kuda sebanyak ini patah kaki selesai lagi. Orang kampung bukan tak kesenangan. Termasuklah Pak Leo yang merawat kuda yang enam pun tambah merawat kaki anak dengan patah. Sadunya orang macam kau lah, saya. Kecil si Louis, Pak kau tandang saya Pak, kau tak berang Pak kau nanti. Biasa lah, hidup lama dulu sampai hati singkir umur aja. Santai saja. Tak lama kemudian datang pengawal dari kerajaan. Rupanya pengawal dari kerajaan mewajibkan anak-anak yang berumur 15 sampai 25 tahun harus ikut berperang. Sementara si Louis kakinya patah. Kenapa dari saya satu orang? Amin jualnya. Akhirnya orang kampung tadi nama anak-anaknya umur 15 sampai 25 terpaksa kepada rupanya sekian banyak dan anak bujang itu orang sadualanya gugur di medan perang. Saya sadar kehilangan anak bujang. Patang kecilnya kau lah kaki patah je. Ayah kecil Pak Leo kanan Louis lain nampak itu. Takdir Allah tidak ada dalam gua. Itu sesuatu seperti dakwah apa menjual 1 miliar dihinanya dalam harimau itu. Sudah tu tahinya dari kandang harimau itu. Luka pulang, nak lah onjak-onjak ngomong bukan. Biasa-biasa selain dalam hidup itu supaya umur panjang gitu kali. Jadi supaya umur panjang tenanglah kita menghadapi kesulitan. Tenang pula ketika menerima kesenangan. Tidak boleh terlalu gembira, tidak boleh terlalu sedih. Terlalu kurang kalau terlalu gembiranya biasanya sedihnya terlalu. Jadi kan tidak terlalu kok. Itu yang membawa singkir gitu. So jantung panjang pasal itu. Gembiranya panjang tapi itu sedihnya. Tidak normal dekat jantung. Jadi nanti dulu supaya panjang umur hadapilah masa sulit, masa gembira dengan jiwa yang stabil, biasa-biasa saja. Dan ketiga, supaya panjang umur baca doanya, berbaktilah kepada ibu, berbuat baiklah kepada ibu, ibu yang berjuang mati-mati untuk menghadirkan waktu bumi itu sudah menyusui merawat sampai laga. Itu jasanya tidak bisa dibalik doa apapun. Seorang ibu yang sempat bersedih, seorang ibu yang sempat meneteskan air mata gara-gara kelakuan anaknya, maka kehidupan si anak itu bagaikan kayu di bilik kumbang. Tapi selama itu kayu di bilik kumbang, tidak ada selama itu. Jadi supaya panjang umur berbaktilah kepada ibu. Selagi bisa juga baik kepada ibu, baik kepada ibu. Kalau ibu masih ada. Jika tidak bisa dia tetap berbuat baik kepada ibu. Bisa kalau dia berada di alam barzakh, di alam kubur, jangan lupa mendoakan beliau. Ya Allah ya Tuhan,
ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ayahku, sayangi mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu-ibu, bapak sidang jemaah yang berbahagia, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana khairun nas? Siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling baik? Jawaban Nabi, manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya, kemudian baik pula amalnya. Jadi itu manusia yang paling lancar. Tapi ada lo manusia yang panjang umurnya tapi tidak baik amal, itu bukan lancar. Tapi ada pula manusia yang pendek umurnya tapi diisinya dengan kebaikan, itu tetap saja menjadi manusia yang terbaik. Ada manusia yang pendek umurnya diisinya dengan kebaikan, dalam sejarah banyak contoh-contohnya. Jadi umur yang pendek tapi isinya kebaikan sadunya, sehingga ketika dia meninggal yang disabui orang tidak ada selain kebaikan. Kalau kebaikan sih disabui orang tuh sepeninggal awak, tandanya awak yang memang orang itu. Kalau bersedih orang dengan kebaikan awak, tandanya awak lain. Tapi kalau alhamdulillah nyerang awak mati, aku tak nama ya. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah di zaman Bani Abbasiyah. Itu beliau meninggal umur 37 tahun, sangat muda. Itu khalifah raja Islam di masa dahulu. Itu umurnya cuma sampai 37 tahun. Tapi beliau terkenal dengan pribadi yang baik, sangat baik. Menjadi presiden yang sangat bijaksana. Umar bin Abdul Aziz umur 37 tahun menjadi khalifah, menjadi raja, menjadi presiden. Itu rakyat makmur dia, sangat makmurnya rakyat. Kalau ada orang-orang muslim ketika itu yang kalah zakat, tidak ada di antara orang yang dalam negara itu yang patut dia zakat. Sadualahnya orang pemerato kayaknya. Jadi orang kalau kalah zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz, tak pasal baik kepada dari. Sebab apa? Di negara itu tidak ada orang yang miskin. Itu kehebatan Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin. Selama awak di Indonesia aku dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang Indonesia aku mana tahu kayu sadolanya. Sehingga nama kalau zakat tak masuk ke Malaysia, masuk ke Singapura, Filipina segala macam. Ada itu makmurnya dulu negara ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau kini orang kalau zakat perlu apa yang di luar negara ini? Enggak, tetangga semuanya miskin. Tandanya pemimpinan. Enggak sehebat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Beliau sangat mendahulukan kepentingan rakyat. Dia prinsipnya kalau musim kayu, kalau musim panen, yang nomor satu itu harus rakyat, inyo yang terakhirkannya. Kalau masuk miskin, nyo ingin merasukan yang miskin nomor satu itu adalah dirinya sendiri. Kalau pemerintah ini, kalau kayu siapa langsung kayu dulu, nyo orang kayu dulu, rakyat biar miskin. Kata dia, jadi itu keistimewaannya Umar bin Abdul Aziz. Dia umur yang pendek, tapi berkah, isinya kebaikan. Setelah beliau meninggal, disebut-sebut ulang oleh Umar sampai Eko. Tidak ada orang sayur Umar, tidak ada sayur Umar pemimpin. Tidak ada sejaya umat Islam. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau meninggal umur 54 tahun. Beliau adalah ulama Islam yang banyak memberikan pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Beliau banyak meninggalkan buku-buku sehingga menjadi peninggalan yang berbekas bagi orang-orang sesudahnya. Sehingga sampai kini pun buku-buku Imam Syafi'i itu masih dipelajari. Termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun kitabnya yang paling apa tuh, ketajaman mata hati untuk kalau baca tuh. Maksudnya nyeri wak kami sih bukan tujuh sesuatu yang sia-sia. Sebab mata hati itu tidak tajam, rahasia mata hati yang baru itu.
Beliau meninggal umur 55 tahun, tapi karya beliau, tulisan-tulisan beliau banyak beliau tinggalkan sehingga menjadi sumber ilmu agama bagi orang-orang yang giat mengikuti ilmu agama. Itu kebaikan-kebaikan Cina di satu ulama seperti Imam Ghazali. Walaupun tidak terlalu panjang, 55 kan tidak terlalu panjang, tapi ilmunya berkah, mengisi juga kebaikan. Dalam suatu kisah diceritakan ada 2 orang laki-laki yang umur 20 tahun, sedang gagah-gagahnya, sedang ganteng-gantengnya, ketika itu sedang masa berperang. Dia mengicipkan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kami ikut perang." Kecil sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah, kalian mudah-mudahan satu perang, tak ada rumah 22 Pak, 22 satu perang lain tak sayang. Lama istri, alhamdulillah, pujang-pujang dulu ke satu perang. Apa cinta-cinta kalian satu perang? Kami satu perang, tujuan kami tidak lebih, tidak kurang, hanya ingin mati syahid. Sebab kami tahu mati syahid tantangannya adalah sarungku terjunlah yang berperang kedua. Kadarullah, Allah mentakdirkan di antara yang berdua tadi, yang sudah mati di medan peperangan, yang sudah patah kakinya dan kiri, panjang lumayan. Yang seorang dikuburkan, yang seorang itu dirawat sehingga pakai kursi roda. Setahun kemudian baru dia meninggal. Setelah setahunnya meninggal itu, kemudianlah di dalam kubur, sehari setelah semalam di dalam kubur, bermimpi Talha yang katanya karena bicara itu. Mimpinya, dalam mimpi tadi Rasulnya orang antri masuk sarungku. Rupanya kawannya yang meninggal baru-baru yang salam itu di roda selama 1 tahun itu, itu masuk sarungku. Dan mati di medan peperangan itu antrinya ratusan orang di belakang. Nah, jangan Talha. Karena engkau yang gugur di medan peperangan dulu, Pak, engkau di belakang, kawannya kalian dulu masuk sarungku. Ya tidak sahih pakai dah. Setelah bangun dari tidur, Talha tanya dalam diri, itu mimpi yang sedih kok atau mimpi yang kizib? Mimpi yang mana atau mimpi yang salah? Itu aku tahu ya Rasulullah. Setelah hari siang hari, pindah Talha ke rumah Rasulullah. Bertanya olehnya, "Ya Rasulullah, aku mimpi dari malam itu 2 orang pemuda yang berparang dulu, yang sama-sama umur 20 tahun Tuhan. Dalam mimpi yang itu, yang baru meninggal patang, yang 1 tahun dia di kursi roda, ini yang masuk sarungku. Sementara yang gugur di peperangan yang diyakini oleh orang mati syahid, kiranya antrian ratusan orang di belakang masuk sarungku. Apakah mimpi yang benar atau mimpi yang bohong ya Rasulullah?" Kecil Nabi Muhammad, mimpi engkau benar. Bukankah orang yang gugur di peperangan itu yang syahid ya Rasulullah? Ianya syahid ya Rasulullah. Tapi kawannya yang patah kaki itu, yang dia kursi roda selama 1 tahun, selama itu 1 tahunnya mati itu, lidahnya pun tidak ada mengucapkan segala sesuatu yang tidak bernilai pahala. Kebanyakan ucapannya adalah kalimat-kalimat zikir yang ringan di lidah, berat di timbangan. Dia mengucapkan astagfirullah, dia mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja di mulutnya selama 1 tahun itu yang menjadikannya dahulu masa saya daripada kawannya. Intinya kok isilah umur dengan sebaik-baiknya. Tidak ada warna yang ucapkanlah kalimat-kalimat zikir. Kalimat zikir itu adalah kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan. Jadi ada nanti ketika lagi yaumul mizan, ketika ditimbang amal, pokoknya amal waktu tidak begitu berat. Kemudian Allah berfirman, apakah tidak ada lagi amalannya selain ini? Kemudian datanglah seperti gumpalan awan berwarna abu-abu datang ke timbangan kebaikan, sehingga menjadi balik kebaikan taraful kejahatan sehingga dinyatakan masuk surga lebih dahulu. Itu orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, Ustaz Abdul Samad
pernah memberikan saya nasihat dalam ceramahnya akhirnya semakin lemah tangan manusia menggenggam, artinya Allah sedang mendidik manusia supaya tidak terlalu memegang erat dunia. Lapihan lalai cinta dunia kok, lapihan lalai kalau tangan Allah mulai lama, nak lama mau ketipu mengangkat dunia tidak tiga. Sedangkan yang kedua nasihatku si Abdul Somad, semakin kabur mata kita, artinya Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Bapak-bapak ibu kita sudah kabur terkena Anda akhirnya kalau nyalang jadi kehidupan akhirat untuk amal akhirat sekiranya umumnya kalau ada yang dalam mengalami tanda-tanda semakin sensitif perasaan wak kecil Abdul Somad, artinya Allah sedang mengajarkan pautan hati wak jadi kepada makhluk. Oh kalau orang itu baik wati perkara yang nak kecil merasa yang betul. Harusnya tak lalu ya itu. Artinya Allah mengizinkan jangan paci juga manusia lah dia berpegang dengan anak, lagi ke suami, kemudian terus segala macam itu berpeganglah kepadaku. Semua tak mulai itu tuh mau baik wati. Jadi kalau mulai baik wati artinya semua tak mulai. Tak baik wati rasanya dulu. Allah. Sudah tuh semakin gugur gigi kita, semakin banyak gugur gigi artinya kecil Allah mengisyaratkan sabantar lain nak gigi dan gugur badan itu dan akan gugur lalu gigi dan tangga Allah tambah lagi dibasuh ya itulah isyarat Allah akan gugur. Sudah tuh kecil Abdul Somad semakin hilang kekuatan tulang. Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa akan diambil. Kaki sakit dari ibu, kaki sakit, pinggang sakit, saya bisa dipinggang. Kan itu cuma ayah yang aku sakit pinggang, aku ada mana? Itu dalam mulai sakit-sakit tulang, saya jiwa itu artinya tak lama. Isyarat dari Allah, maksudnya Allah tak lama kayak dia. Kalau tidak sadar juga jadi tambah lama itu sebenarnya kita lampu kuning. Lampu kuning artinya hati-hati tidak mulai. Semakin putih rambut kita, artinya Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi badan kita akan dibalut dengan kain putih. Ada bukan bu? Ada. Tapi artinya tak lama lagi dibalut dengan kain putih. Kain kafan. Isyarat dari Allah. Jadi cabut-cabut juga kan. Ya kodir dari Allah cabut-cabut dah baca cerita. Ini mulut lagi. Kalau cabut uban tu dosa enggak Ustazah? Mencabut uban dosa atau enggak? Karena belum dia kamu jawabnya. Cuma rancaknya tidak dicabut sebab mengingatkan dia juga mati. Kalau enggak jadi uban itu ingat waktu mati semakin bersiap-siap waktu mati. Iya, lah masuknya lain mulai mau balik dulu mau ban apa yuk pilih cari. Kalau mulai mau ke satu kalau dicat kalau sifatnya minyak tidak tembus dengan air tidak sah juga jadinya. Tapi kalau sifatnya air sah. Sudah begitu Abdul Somad semakin ingin sepi dan ingin sendiri. Kalau lagi ingin surang-surang di bawahnya dia naruh ke rumahnya karantau. Nah rumah bisa surang di kampung. Kalau lagi ingin surang-surang, artinya Allah sedang mendidik masuk untuk melepaskan cinta manusia dan cinta dunia. Dan saatnya untuk menyendiri, bertafakur, memikirkan aku bekal yang kau isma harusnya orang tahu kau itu tak mau buat anak senang malah jual anak senang malah jual menantu itu orang senang lah berami-rami cucu banyak nggak ada makan surang senang juga surang di kampung senangnya bawa ibadahnya tak ada apa kenapa sedang sementara aja cucu dari dia dia mau surang
Itu memang Allah beri jiwa untuk sering-sering menyakiti supaya lebih khusyuk dalam berzikir. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga datang pada salah seorang di antara mereka kematian. Qala rabbi rji'un, ya Tuhanku kembalikanlah aku. Ketika nazak, hati nazak itu sakit menjelang sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit. Ada yang menjadi lebih sakit dari 1000 sayangan pedang. Sakitnya sakaratul maut. Ketika orang tahu itu masuk ke dalam orang sakit sakaratul maut itu kalau ditanya mana sakit boleh bisa aja menjawab. Enggak. Bapak tidak bisa menjawab dia sampai sakitnya. Jadi kalau masih bisa dia anak sakit kok kapalo ya alam sakaratul maut gitu loh. Sama sakaratul maut itu dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit. Data kecil sakitnya. Salah kama sakitnya, tentang sakitnya tidak bisa kecil. Katiku itulah yang bisa yang keluar dari hatinya, tidak tahu cara menjual. Kecil hatiku, ya Allah ya Tuhan, balik ke kehidupan dunia yang normal ya Allah. Jangan kini mati dulu ya Allah. Padahal kalau lagi penazak sakitnya sakaratul maut tidak boleh tuh. Wadah dalam proses hidup menjelang mati. Allah dikembalikan ke hidup normal ya enggak. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Untuk ajaran itu supaya dibalik kehidupan normal, supaya aku bisa beramal saleh, melakukan amal-amal yang pernah aku tinggalkan selama ini. Lain nggak mungkin? Nggak mungkin. Akhirnya Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanya kata yang hanya bisa engkau ucapkan saja, tapi tidak akan pernah dikabulkan. Tidak ada orang dikabulkan doanya ketika mulai sakaratul maut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka sudah dinampakkan barzakh. Apa itu barzakh? Alam kubur. Bila ini alam kubur sampai datangnya yaumi yub'atsun, hari dibangkitkan kembali. Itu penazaknya kepada ruang kubur akan dinampakkan. Maka tiba-tiba mayat, calon mayat tadi mimpi. Balian ini sehat balian. Nak kemana-mana yang berada. Padahal itu hanya kata yang sia-sia. Jadi jangan sampai menyesal sementara waktunya habis. Isilah waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Syukurilah nikmat umur, isi dengan segala sesuatu yang bernilai pahala, sesuatu yang bernilai manfaat, sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Itulah sebaik-baik manusia. Sejahat-jahat manusia adalah diberi umur kemudian dia gunakan untuk kejahatan. Padahal seharusnya bertambah umur, harusnya bertambah pula pahala. Kalau bertambah pahala, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Harusnya seperti itu. Kalau amal soleh betul-betul orang beriman. Umur yang panjang, amalan yang baik, itulah manusia yang dicintai oleh Allah di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali sampai di situ saja penyajian kita pada malam hari itu. Salah dan janggal dalam penyampaian, meminta maaf dan segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kemana aku?